Dulu setahu saya sekitar tahun 69, 70, 71 insya Allah. Satu-satunya organisasi yang mengakui dirinya jamaah adalah yang saat ini berada di LDII. Dulu zamannya Lemkari, di situ ada jamaah. Di LDII di situ ada jamaah. Ketika itu belum ada yang berani mengatakan jamaah ketika itu. Karena apa, saudaraku? Ini menurut sejarah. Saya mengalami tahu bahwa orang mengatakan jamaah mesti di situ dirintangi orang, di situ digegeri orang. Bahkan yang gegeri, yang merintangi sampai lapor ke Kejaksaan Agung. Masih ingat saya itu. Masih ingat. Jadi ketika itu tidak ada yang saya jamaah, tidak ada. Hanya satu-satunya insya Allah itu hanya orang Lemkari ketika itu. Digegeri, dirintangi. Nah saat ini dengan media sosial, orang LDI yang digegeri dipilih tidak karu-karuan. Padahal orang Lemkari, orang LDI, saya sudah tua ya, tidak pernah orang-orang tersebut, organisasi tersebut melanggar aturannya pemerintah. Semua itu taat takdim dengan peraturan pemerintah atau Undang-Undang 45 yang disahkan oleh negara. Nah, kenapa kok masih digegeri? Ya itulah, kita semua harus introspeksi diri. Kenapa membawa ini kok digegeri? Ya karena dia membawa Quran dan Sunnah. Ketika Nabi Muhammad dulu, sebelum diangkat jadi Rasul, siapa tidak senang dengan Muhammad? Siapa yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad? Siapa yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Terkenal adalah orang jujur, amanah, alim, dapat dipercaya. Semua orang kafir Quraisy menjunjung tinggi nama Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat Rasul oleh Allah, semua orang Quraisy benci, bahkan membunuh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita itu digegeri, kalau orang-orang itu digegeri, itu sudah pas. Kalau pendapat saya, ini pendapat saya, gegeri sudah wajar. Jamaah digegeri wajar, karena ketika itu yang bisa meraktekkan jamaah adalah orang Lemkari ketika itu. Lah jamaah ini adalah bentukannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, meskipun digegeri, ya Allah kan tetap menolong. Lah karena apa? Karena yahdulai alal jamaah, yahdulai ma'al jamaah. Tangan Allah adalah atas jamaah. Tangan Allah beserta jamaah. Nah itu. Biarkanlah orang-orang yang silakan, ada masalah. Yang penting kita semua yang di situ ya digegeri, yang betul-betul di situ bisa meraktekkan jamaah. Jamaah itu milik Allah. Silahkan digegeri Pak Gusti Allah, ben diurus Gusti Allah dhewe gitu loh.
Contoh ketika zaman Raja Abraha dari Yaman mau merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Sebetulnya Abraha tidak ada kepentingan yang lain ketika bukan karena tempat ibadahnya. Tapi menurut Abraha bahwa Ka'bah di Mekah itu adalah merupakan aset ekonomi orang-orang Mekah. Maka akhirnya Raja Abraha membuat Ka'bah di Yaman. Tak tandingani di Mekah tak nggawe Ka'bah dengan di Yaman. Ya setelah jadi Ka'bah tibake karo wong-wong Quraisy Mekah diuyui diisingi. Ngamuk Raja Abraha. Ngamuk Raja Abraha akhir mencari, yaitu menyerbu ke Mekah. Dan di situ unta-unta semua pemiliknya orang-orang kafir Quraisy di Mekah semua dirampas, termasuk yaitu mbahnya Rasulullah, Abu Munthalib. Miliknya Abu Munthalib 100 unta juga dirampas ketika itu. Begitu nyampe di Mekah, ia mengatakan bahwa siapa di sini orang yang paling termasyhur, orang yang paling dipercaya, orang yang paling berwibawa di Mekah ini. Mengatakan adalah Abu Munthalib. Begitu ketemu dengan Abu Munthalib, ini cerita, mudah-mudahan benar cerita saya ini. Melihat Abu Munthalib dengan Abraha orangnya memang ganteng, kuning, gagah. Tapi dengan ketemunya Abu Munthalib, mbahnya Nabi, kalah gagah, kalah ganteng, kalah berwibawa. Lah inilah. Setelah itu ngobrol-ngobrol. Aku ki mangkel karo kafir Quraisy. Mau Mekah mangkel atiku. Sebabnya aku mangkel, aku ki nggawe Ka'bah nang ngene Yaman. Dadak disingi diuyui karo umatmu, wahai Abu Munthalib. Maka aku akan merusak, tak perangi orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Lah jawabnya Abu Munthalib santai saja. Lawang Ka'bah itu ada yang punya kok. Ono sing jaga. Ya rusak-rusakan gak apa-apa. Sing penting untukku 100 iku balekno nang aku, iki hakku iku wekku. Nek Ka'bah rusak gak apa-apa. Kaget Abraha. Seorang tokoh yang disegani, yang dihormati, kok malah berat untanya daripada Ka'bahnya. Mau tak perangi, kalau kamu Abu Munthalib amankan, nggak usah, biar pokoknya untaku kembalikan. Lah ini, setelah untanya dikembalikan, akhirnya dikembalikan juga, bukan setelah ya, dikembalikan juga oleh Raja Abraha. Dikembalikan, mau dibawa pulang, lah Abu Munthalib mampir ke Ka'bah yang di Mekah. Ngecoke megang jendelanya Ka'bah. Dia berdoa, ya Allah, ya Rabbi, aku tahu bahwa Ka'bah itu milikmu. Mesti kamu menjaganya, mesti kamu mengamankannya, mesti kamu melindunginya. Yaudah itu doanya, ditinggal pulang. Setelah pulang, umate terus masyarakat diajak ayo ngintip iku. Wae Gusti Allah, Ka'bah iku arep dirusak karo Raja Abraha. Jajal piye? Dia lihat ke sana, akhirnya begitu mau merusak, yaitu disikat sama burung ababil, diambilkan dari kerikil dari neraka, hangus semuanya. Nah inilah. Makanya enggak usah heran. Silakan jamaah dirusak tidak ada masalah. Itu loh miliknya Allah. Biarkan, santai saja. Yang penting kita taat dengan pemerintahan yang sah, tidak membuat sakitnya orang lain. Kalau bisa adalah menolong sesama
manusia yang ada di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan Allah beri barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.